warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Saya. Dan nama saya Wilanda Fitriananda. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hukum pewarisan dalam agama Islam, yakni Maria dan Ki Maria. Baiklah, silakan menyaksikan video dari kami. Masalah Ghorowain atau nama lain Umariyah merupakan hasil ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Berdasarkan keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu anha pada kedua macam susunan ahli waris ini, yaitu pertama macam susunan ahli waris yang pertama itu suami, ibu dan bapak, yang kedua istri, suami, istri, ibu dan bapak. Nah, bagian untuk ibu adalah 1/3 dari sisa setelah diberikan harta waris kepada suami atau istri, bukan 1/3 dari seluruh harta warisan. Nah, dan ada dua pendapat tentang kasus ini. Ada dua pendapat, itu pendapat dari Zain bin Thabit radhiyallahu anha dan pendapat Abdullah Abbas radhiyallahu anha. Yang pertama, pendapat dari Zain bin Thabit radhiyallahu anha itu yang disetujui oleh mayoritas sahabat dan dijadikan keputusan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anha, menetapkan bahwa bagian ibu adalah 1/3 dari sisa harta warisan yang setelah diberikan kepada suami atau istri. Dan yang kedua, pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha ditolak oleh mayoritas sahabat, menyatakan bahwa bagian ibu adalah 1/3 dari seluruh harta warisan. Nah, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anha mempertanyakan landasan hukum yang memberikan bagian ibu 1/3 dari sisa, Zain bin Thabit radhiyallahu anha menjawab bahwa Al-Quran tidak pernah memberikan bagian sebanyak 1/3 dari seluruh harta warisan kepada ibu jika ia bersama dengan suami atau istri. Nah, Al-Quran memberikan bagian sebanyak 1/3 dari seluruh harta warisan kepada ibu jika ahli warisnya hanya terdiri dari ibu dan bapak. Sebagian firman Allah, wa warithahu abawah, yang artinya dan ia sengaja diwarisi oleh ibu bapaknya saja. Selanjutnya, dia memberikan 1/3 dari harta kepada ibu, maka perbandingan bagian bapak dan ibu adalah 2:1. Yang sesuai pula dengan kaidah mawaris, perbandingan bagian laki-laki dengan perempuan adalah 2:1. Karena bagian laki-laki itu lebih besar dari perempuan. Laki-laki mendapat warisan itu 2 kali dari perempuan, manakala keduanya sederajat. Di antara dua pendapat ini, yang paling sahih dan kuat adalah pendapat pertama yang akhirnya dijadikan keputusan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Pendapat inilah diikuti oleh jumhur ulama atau sebagian besar ulama. Sebenarnya bagian yang diterima ibu dalam kasus ini adalah 1/6 bagian atau 1/6 bagian dan 1/4 bagian dari seluruh harta warisan, bukan 1/3. Ada pula istilah 1/3 telah tetap dipertahankan meskipun sebenarnya adalah 1/3 dari sisa untuk menunjukkan adab penghormatan terhadap kitab suci Al-Quran yang menyebutkan demikian. Dalam Al-Quran sudah menyatakan bahwa ibu itu mendapat 1/3 dari sisa yang telah dibagikan harta warisannya. Karena telah menjadi ijma terhadap pendapat jumhur ulama, maka tidak ada gunanya diperselisihkan lagi. Pendapat jumhur ulama ini pula yang akhirnya diadopsi ke dalam Qanun Al-Waris atau Kitab Undang-Undang Hukum Waris nomor 77 tahun 1943 di Mesir pada pasal 14, dan juga ke dalam buku kedua dari kompilasi hukum Islam di Indonesia pada pasal 178 ayat 2. Penamaan masalah musyarakah atau himariyah seperti ini adalah karena menurut riwayat, masalah ini pertama sekali diajukan seseorang kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Pada mulanya, beliau memutuskan bahwa saudara kandung yaitu ahli waris tidak mendapat bagian sama sekali. Tetapi kemudian keputusan beliau diprotes oleh orang-orang yang merasa dirugikan, yaitu saudara kandung, dengan mengatakan
"Wahai Amirul Mukminin, andai kata bapak kami itu seekor keledai atau sebuah batu yang dilemparkan ke laut, bukankah kami ini berasal dari ibu yang satu dengan saudara-saudara seibu?" Atas protes tersebut, maka Umar bin Khattab mengubah keputusannya dengan cara menggabungkan mereka, saudara seibu atau saudara sekandung, sebagai satu kelompok ahli waris yang memperoleh 1/3. Imam Muhammad bin Ali Ar-Rohabi dalam kitabnya menuturkan masalah dalam himaria ini, yakni salah satu masalah yang terjadi dalam pembagian harta warisan adalah masalah himaria. Di dalam hukum waris Islam yang dituturkan, masalah himaria ini dibahas, di mana dalam pembagian warisan, ahli waris yang terdiri dari suami, 2 orang saudara seibu atau lebih, saudara laki-laki sekandung, dan seorang ibu atau nenek. Namun demikian, pada akhirnya semua ahli warislah yang mendapatkan bagian harta warisan, sementara saudara laki-laki sekandung yang mendapat bagian asoba atau harta sisa, bahkan bisa jadi tidak mendapatkan bagian apa-apapun. Untuk lebih mudah memecahkan masalah ini dapat dipahami dalam perhitungan berikut. Kasus 1. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, seorang suami, ibu, dan bapak. Suami mendapat bagian 1/2 karena ia tidak mempunyai anak atau cucu si mayit. Yang kedua, ibu mendapat 1/3 karena tidak ada anak, cucu, dan saudaranya si mayit. Yang ketiga, bapak mendapat asobah atau sisa. Asal masalahnya adalah 6. 1/2 dibagi 6, 3. 1/3 dibagi 6, 2. Dan sisanya adalah 1. Jadi jumlahnya adalah 6. Kasus yang kedua, yang pertama adalah suami, yang kedua adalah ibu atau nenek, yang ketiga adalah 2 saudara laki-laki seibu, dan yang keempat adalah saudara laki-laki sekandung. Pada bagian pertama, suami mendapat 1/2 bagian harta, sedangkan ibu atau nenek mendapat 1/6 bagian harta, dan 2 saudara laki-laki seibu mendapat 1/3 bagian, sedangkan saudara laki-laki sekandung hanya mendapatkan bagian asoba. Sedangkan asal masalahnya adalah 6. 6 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 3, 6 dibagi 6 dikali 1 sama dengan 1, 6 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 2. Jadi pada hasil akhirnya, saudara laki-laki sekandung yang hanya mendapatkan asoba tidak mendapatkan harta sisa dari apa-apapun. Dari penjelasan di atas dapat dilihat oleh saudara laki-laki kandung pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dari harta waris karena telah selesai habis oleh para ahli waris yang memperoleh bagian pasti atau zawil furud. Contoh berikut ini adalah jenis penghitungan musyarakah atau himaria, yang artinya bergabungnya ahli waris yang tidak mendapatkan bagian apapun atau dari harta sisa bagian asoba. Kesimpulannya, bahwa penghitungan masalah Umariyah dan Himariyah ini pada dasarnya adalah sama atau saling berkaitan, karena bergabungnya ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta kepada ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan. Ahli waris ini terdiri dari suami, ibu atau nenek, istri, bapak, 2 orang saudara seibu atau saudara sekandung. Oke guys, baiklah, terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Ambil baiknya, buang buruknya.